Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai di Surat Al-Bayyinah dari materi tafsir Juz Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakkina, mau meninggalkan. Artinya orang kafir dan orang musyrik tidak mau meninggalkan kekafiran dan kesyirikannya. Hatta ta'tiyahum, sampai datang pada mereka al-bayyinah. Di sini diartikan bukti. Al-Bayyinah atau Al-Bayyinah bukti. Atau kalau diterjemah itu diartikan apa? Rasulun minallahi, ini Al-Bayyinahnya. Rasul dari Allah. Yatlu suhufan, yang Rasul itu membaca suhuf, lembaran mutahharah yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran itu tertulis tulisan-tulisan yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, tidaklah berselisih atau tidaklah berpecah, berfirqah-firqah orang-orang yang telah diberi kitab, illa min ba'di, kecuali setelah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang pada mereka al-bayyinah, kebenaran. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah saja agama atau amalan. Hunafa'a, yang agama Allah itu hunafa, jamak dari hanif. Hanif artinya condong dari syirik kepada tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, agama yang lurus itu juga menegakkan sholat, menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina minfakkin, tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin mau meninggalkan, yakni makana kuffaran, mereka maunya tetap dalam keadaan kafir. Min ahlil kitabi, dalam keadaan, yaitu dari kalangan ahli kitab. Seakan-akan dari sini mereka bangga gitu dengan kekafirannya, ya. Pede di atas kekafiran dan kesyirikan. Min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab. Wahum, ahli kitab itu al-yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasara. Sammu bidzalika, atau sumu,
dinamakan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu li'anna suhufahum bakiyat, karena kitab-kitab Taurat dan Injil itu masih ada. Ila an bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai dibangkitkannya nabi. Jadi rasul diutus jadi rasul itu dalam keadaan kitab-kitab terdahulu itu masih ada. Makanya di situ ada ahli kitab yang di Madinah namanya Yahudi. Ma'a fiha minat tahrif, sekalipun di kitab-kitab mereka itu sudah terjadi tahrif. Tahrif itu penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan. Di dalam Taurat sudah tidak asli lagi. Tapi mereka meyakini ini kitab kami, kitab yang turun dari Allah, yang dibawa oleh Nabi kami, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka meyakini itu dan mereka pegangi. Wat-tabdil, kitab-kitab mereka ini sudah terjadi tabdil. Tabdil artinya diganti-ganti. Diganti, yang enggak cocok sama nafsunya itu dihapus, diganti dengan yang mencocoki nafsunya. Wat-taghyiri, dan sudah mengalami perubahan-perubahan. Tapi itu mereka masih meyakini ini kitab kami. Walakinhum ahlul kitabi, hanya saja mereka itu masih bisa disebut ahlul kitab. Fal yahudu lahum at-tauratu, Yahudi punya kitab Taurat. Wan nasara lahum al-injil, orang Nasara mempunyai kitab Injil. Wal musyrikina, demikian juga orang musyrikin. Al musyrikun hum ubdatul authan, musyrikun itu adalah para penyembah berhala. Nah, min kulli jinsin, dari semua jenis kabilah-kabilah, baik Quraisy, Nasara maupun Yahudi yang nyembah berhala disebut musyrikin. Min bani Israila wa min ghairihim, baik dari Bani Israel maupun selainnya. Lam yakun haula'i munfakin, mereka itu tidak mau munfakin. Apa munfakin? Ai tarikina, tidak mau mereka meninggalkan limahum alaihi, apa yang ada pada mereka, kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, mereka tidak mau meninggalkannya. Minasyirki, berupa kesyirikan, wal kufri, dan kekufuran. Dan ini dua sikap ini adalah penyebab orang itu kekal di neraka, syirik dan kufur. Wa munfakina anhu hatta ta'tiyahum al-bayyinah, sampai datang pada mereka al-bayyinah. Wal bayyinatu, apa al-bayyinah? Ma yubayyinu bihil haq fi kulli syai'in. Al-bayyinah itu sesuatu yang menjelaskan kebenaran dalam segala sesuatu. Mungkin di sini tepatnya diartikan bukti, ya, atau hal-hal yang menjelaskan kebenaran itu namanya apa? Al-bayyinah. Maka di ayat berikutnya rasulun. Nah, rasulun itu bayyinah. Kenapa? Karena rasul itu menjelaskan kebenaran. Kenapa rasul disebut al-bayyinah? Karena beliau menjelaskan kebenaran. Fakullu syai'in yubayyinu bihil haq, maka segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran, fa innahu yusamma bayyinatun, itu disebut al-bayyinah, itu disebut bayyinah.
Berarti apa pasnya? Diartikan apa? Bukti. Segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran namanya bayyinah. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu, bukti, alal mudda'i, kepada atau harus dimiliki oleh yang mengaku. Ini punya saya ini, misalnya datang di pengadilan, mengajukan pada hakim, mengaku pada hakim bahwa ini tanah saya, ini rumah saya. Mana buktinya? Nah, gitu. Bukti berarti di sini al-bayyinah. Nah, fakullu ma bana bihil haq, maka semua yang menjelaskan kebenaran, fahuwa bayyinatun, namanya bayyinah. Wa yakunu fi kulli shay'in bihasabihi, dan yang menjelaskan kebenaran itu beda-beda tergantung apa yang mau diterangkan. Fama hiya al-bayyinah allati dzakaraha Allahu huna, maka apa al-bayyinah yang Allah maksudkan di ayat ini, di surat al-bayyinah ini? Apa yang Allah maukan? Al-bayyinatu qala rasulun minallah, maka al-bayyinah yang dimaukan di surat ini adalah rasulun. Rasulun ini ditanwin, bentuknya nakirah umum. Wa hadzal rasulu, dan rasul ini yang dimaksud di sini sudah ada alnya ya, yang ini tidak ada. Kalau ini masih bentuknya nakirah. Apa nakirah? Umum, tidak tertentu. Kemudian untuk menjadikan yang umum menjadi tertentu diberi al. Kalau sudah ada alnya tidak boleh ditanwin, jadi bacanya ar-rasulu. Ini sudah tertentu, namanya ma'rifat. Wa hadzal rasulu, dan rasul ini huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah. Maka rasul yang dimaksudkan sebagai bayyinah di sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdillahi al-Hashimi, putranya Abdullah al-Hashimi. Kunyah kepada Quraisy ini al-Quraisy, orang Quraisy. Dari Quraisy ini ada keluarga yang bernama Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Nah, dari 10 anak dari Abdul Muttalib, beliau ini yang Abdul Muttalib punya nazar, kalau saya punya anak 10 akan saya korbankan 1 anak. Dan setelah punya anak 10 laki-laki semua, nazar dari Abdul Muttalib, nazar untuk mengorbankan anaknya kepada berhala-berhala karena masih musyrikin. Waktu itu yang paling besar Hubal. Setelah ternyata Allah takdirkan punya anak 10 anak, yang terakhir adalah Abdullah, maka dikumpulkan 10 anaknya dan disuruh nulis, disampaikan kepada anaknya, saya punya nazar dulu, bagaimana pendapat kalian wahai anak-anak? Tulislah nama-nama kalian, kemudian diundi di depan Hubal. Nah, berkali-kali diundi, yang keluar namanya siapa? Abdullah. Nah, Abdullah ini paling bagus dari 10 anak itu, sehingga paling sayang, paling disayangi, paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Tapi karena dia sudah nazar
Dan orang Arab itu tidak mau berdusta, tidak mau berbohong. Itu sifat aslinya orang Arab. Sehingga dia ajak putranya bawa pisau yang tajam. Tapi ketahuan dari tokoh-tokoh Quraisy. Ketahuan tokoh-tokoh Quraisy, mau kemana? Saya mau nyembelih anak saya ini karena saya bernadar, diceritakan. Wah, jangan seperti itu. Coba kita datang dulu ke dukun. Datang ke dukun, kemudian sama dukunnya dibilangi, coba ditulis Abdullah sama unta, kata dukunnya, sebagai tebusan. Tulis 10 unta diundi di depan Hubal. Ulang, diundi di depan Hubal. 10 sama Abdullah. Yang keluar 10 Abdullah. Keluar Abdullah terus. Ditambah kata dukunnya, ditambah sampai yang keluar itu adalah untanya. Dimulai dari 10, jadi ditambah 10 si Abdullah, tambah lagi 10, 20, masih Abdullah, sampai berapa? 100. Begitu 100 unta, nah keluar untanya, 100 unta, maka disembelih sebagai tebusan daripada ini Abdullah, sehingga Abdullah tidak jadi disembelih dan menikah dengan Aminah. Aminah juga masih keturunan Hashim, sehingga masih ada artinya Hashim ini merupakan kabilah terbaik dari Quraisy. Nah, Quraisy ini orang kabilah terbaik dari Abdul Manaf. Sehingga ini dari Abdullah ini orang terbaiknya Abdul Muttalib terbaiknya Hashim, Hashim terbaiknya dari Quraisy, Quraisy terbaiknya dari Abdul Manaf. Sehingga dari sisi nasab beliau ini orang terbaik. Shalawatullahi, ini membahas tentang bayinah ya. Membahas tentang apa tadi? Bayinah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa jaa bi sighatin nakirah. Kenapa kok bentuknya nakirah? Nakirah tadi itu umum, tidak tertentu. Kok rasulun, kok ka'ar rasulu. Ini dibentuk nakirah, kata beliau, kata Syekh, ta'ziman lahu. Apa takzim? Pengagungan. Nah, jadi kita dari ayat ini diajarkan keyakinan yang benar kepada Rasul itu harus takzim. Takzim itu hormat, betul-betul hormat, mengagungkan. Apalagi orang Jawa ya, sampai orang Jawa itu takzimnya bukan hanya ke orangnya, sapinya ya, ayam-ayamnya, walaupun nelek di rumahnya mungkin tidak berani gutak kalau ayamnya raja misalnya, atau sapinya nelek di malah jadi rebutan ya, yang telek Kiai Slamet itu apa namanya? Takzim. Maka ahlus sunnah wal jamaah, muslimin, mukminin, takzimnya sudah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Rasulun atau ar-rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bermakna takzim? Ini. Bentuknya nakiro, ditanwin. Tidak ada alnya. Jadi kalau ditanya kenapa itu kan Rasul Muhammad itu kok masih umum? Ya, ini dalam rangka apa? Takzim.
Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena beliau ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jadirun bi an yu'azzima at-ta'zim allaiku bihi. Beliau ini adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan sikap pengagungan. Nah, walaupun demikian juga cara mengagungkan beliau masih dibimbing juga oleh syar'i, oleh syariat Islam. Tidak boleh sujud kayak gitu. Kalau di Indonesia masih banyak sampai mencium kakinya, ya, rukuk sujud pada ibunya, pada gurunya. Nah, itu sudah masuk ke ta'zim yang mengandung apa? Kesyirikan. Min ghairi naqsin wala guluwin, mengagungkan beliau tanpa mengurangi hak beliau dan tanpa gulu, tanpa berlebihan. Tidak seperti Nasara. Orang Nasara gulu terhadap Rasul sampai diangkat dari kerasulan menjadi apa? Tuhan. Nah, dikatakan Isa itu anak Tuhan. Itu sikap apa? Ta'zim yang gulu. Nah, wala tatruni, kata Rasulullah SAW, jangan kalian berlebihan kepadaku, kama atratin Nasara, seperti berlebihannya Nasara ibna Maryam kepada Isa ibna Maryam. Nah, ini Abdullahi wa rasuluhu, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, ucapkan saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Rasulun minallah, beliau adalah Rasul dari Allah atau Rasul Allah, yakni an Allah arsalahu ilal alamina, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ke seluruh alam. Dan ini kelebihan beliau, bahwa beliau itu diutus untuk seluruh manusia. Adapun rasul-rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya. Apa ini? Untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, untuk memberi kabar gembira bagi orang yang beriman, bertakwa. Wa nadhiran, dan memberi peringatan kepada orang yang enggan, tidak mau beriman dan tidak mau mentaati beliau. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa arsalnaka, dan kami telah mengutus engkau Muhammad, linnasi, untuk manusia, rasulan, sebagai rasul. Wa qala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Sini yang sini disebut rasul, yang di sini disebut abdun. Liyakuna lil alamin nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Fahuwa Muhammadun alaihi salatu wassalam, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalun, beliau orang yang diutus, min indillahi, dari sisi Allah, diutus oleh Allah, biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam, dengan perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Lianna Jibrila huwa rasulu rabbil alamin, karena Jibril merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rabbul alamin, ila rusulihi, kepada semua rasul-rasul Allah. Muwakkalun, beliau Jibril itu diserai
bil wahyi, untuk menyampaikan wahyu, yanzilu bihi ala man yasha'u min ibadihi, yang malaikat Jibril itu turun menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Tidak harus Rasul, seperti yang datang pada siapa? Maryam, ya. Juga, nah, banyak yang lainnya selain Rasul juga didatangi oleh malaikat Jibril ketika memang butuh wahyu. Jadi wahyu itu tidak selalu diturunkan kepada Rasul. Yatlu, cuma kalau yang diturunkan kepada selain Rasul, yang disampaikan kepada Rasul, seringnya diartikan ilham. Yatlu suhufan mutahharah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca suhuf. Suhuf artinya lembaran. Mutahharah yang suci, yakni yaqra'u li nafsihi walinnas. Beliau membaca untuk dirinya dan untuk manusia. Suhufan jam'u sahifah. Suhufan ini jamak dari sahifah. Sahifah itu apa? Wahya al-waraqatu, kertas, au al-lauh, atau lembaran, au ma asbaha dzalika, atau yang semisal itu. Mimma yuktabu fihi, apa-apa yang ditulis padanya. Kalau laptop ini masuk suhuf apa enggak? Masuk ya, karena ini ditulis padanya. HP juga ya, itu kan ditulis. Itu masuk ke dalam makna apa? Secara bahasa masuk kepada makna suhufan. Mutahharah ai mungqatun. Mungqat minasyirki. Mungqat artinya bersih. Mungqatun, lembarannya itu bersih dari kesyirikan. Wa min radha'ilil akhlaq. Catatan-catatan yang di lembaran itu bersih dari syirik dan bersih dari akhlak yang tercela. Berarti isinya Al-Quran itu di samping akidah, ada hukum halal haram, ada akhlak. Al-Quran itu mengajarkan akhlak. Kandungan Al-Quran itu adalah apa? Akhlak. Bahkan akhlak yang dibimbingkan oleh Al-Quran itu akhlak yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas akhlak yang azim. Jadi akhlak yang sangat besar. Dan itu pujian Allah kepada Rasulnya ketika Rasul itu sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak apa? Al-Quran. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka cukup dan sangat cukup untuk membina akhlak atau materi pelajaran akhlak menjadi akhlak karimah itu dengan apa? Al-Quran. Sementara kalau keluar dari Al-Quran, misalnya dari perasaan-perasaan, budaya-budaya, adat-adat, tradisi, itu tidak bisa dikatakan sebagai akhlak yang karimah. Nah, misalnya aja kalau orang Indonesia, kalau melewati orang di depan orang banyak, akhlaknya apa? Mungkru-mungkru sampai sujud kayak gitu. Sampai apa? Kayak rukuk gitu. Maka ini tidak karimah yang seperti itu. Nah, wa min kulli ma yasu'u, bersih. Mutahharah artinya bersih
dari segala sesuatu yang jelek. Nah, berarti ajaran Al-Quran, ajaran akhlak Al-Quran, ya semuanya, baik itu akidah, ibadah, akhlak, apalagi sirah, ya itu mutahharah, bersih dari kejelekan. Kita tidak boleh meragukan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, baik itu akidah, ibadah, maupun akhlak, maupun sirah. Kalau akalnya yang nggak nyampe, maka itu akalnya yang kurang, bukan dalilnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu mutahharah. Li'annaha, karena Al-Quran itu tanzihatun, nazihatun muqaddasatun. Nazihah itu bersih, muqaddasah suci. Fiha, di dalam suhuf ini, ai fi hadhihi suhuf, di lembaran ini, kutubun qayyimah. Nah, kutubun ini bentuk jamak ya. Mufradnya apa? Bu Irbat. Kitabun. Nah, ini bentuk mufrad. Ini bentuk apa? Jamak. Nah, jamak apa ini? Saya. Jamak taksir. Nah, jamak taksir dengan merubah harokat dan mengurangi hurufnya. Karena asalnya bentuk tunggalnya apa? Kitabun. Jamaknya kutubun. Hurufnya dikurangi, harokatnya dirubah. Kutubun qayyimah, ai maktubatun qayyimatun. Maksudnya yang tertulis di dalam lembaran itu qayyimah. Qayyimah lurus, ya. Artinya juga bisa kokoh. Fa kutubun, maka kutubun jam'u kitabin. Kutubun jamak daripada kitab. Bimakna maktubun, maknanya maktub tertulis. Nah, apa yang tertulis di lembaran itu qayyimah. Wal makna anna fi hadhihi suhuf, adapun makna atau tafsirnya bahwa yang tertulis di lembaran-lembaran tersebut maktubatun qayyimatun, itu tulisan-tulisan yang lurus. Nah, katabahallahu azza wa jalla, yang Allah tulis. Wa minal ma'lumi annal insana idza tasahhafa al-Qur'an wajadahu kadzalik. Demikian juga sudah maklum bahwa manusia ketika membuka Al-Quran, dia mendapati Al-Quran itu seperti itu, lurus. Wajadahu yatadammanu kutuban ay maktuban qayyimah. Dia dapati di lembaran-lembaran Al-Quran itu tertulis tulisan-tulisan yang lurus. Untur ila ma ja'a bihil Quran, maka perhatikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Min tauhidillahi azza wa jal, baik itu berkenaan dengan tauhid. Nah, tauhid yang diterangkan di dalam Al-Quran, dan itu kandungan terbaiknya, tertingginya kandungan Al-Quran adalah tauhid, masalah tauhid. Tidak ada penyimpangan sedikit pun. Itu yang maksud qayyimah, enggak ada bengkoknya, enggak ada celahnya. Nah, maka kalau belajar akidah, belajar tauhid,
belajar keyakinan, keimanan yang benar itu ketika bersumber dari Al-Quran. Karena kebanyakan muslimin malah mempelajari akidah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hampir di semua lembaga-lembaga, baik formal maupun tidak formal di Indonesia ini, akidahnya tidak bersumber dari Al-Quran. Maka kalau tidak bersumber dari Al-Quran, itu tidak qayyimah. Nah, seperti sering kita dengar misalnya mukhallafatul lil hawadits. Iya, gitu punya. Apa artinya? Apa? Berbeda dengan makhluknya, Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Atau kidam. Akidah itu, pelajaran akidah memberi sifat Allah itu kidam. Apa artinya kidam? Dahulu. Nah, maka dahulu atau kidam itu tidak qayyimah. Demikian juga mukhallafatul lil hawadisi yang artinya itu berbeda dengan makhluknya, itu tidak qayyimah. Nah, berarti kalau kidam itu artinya kan dahulu. Berarti Allah kalau tidak kidam kan berarti baru. Tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah itu punya sifat al-awwalu. Ya, huwal awwalu wal akhiru. Diterangkan oleh Rasul, apa al-awwalu? Adalah perkara yang tidak didahului oleh yang lain. Nah, wal akhiru tidak diakhiri oleh yang lainnya. Mukhallafatul lil hawadisi artinya apa? Berbeda dengan makhluknya. Itu tidak datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bermakna itu? Ada. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Itu yang maksud qayyimah. Dari sisi akidah, qayyimah itu ketika akidah itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hendaknya setiap kita kaum mukminin, muslimin, insirahus sadri, hendaknya lapang dadanya dengan ajaran Allah dan Rasulnya, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan selainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nam taraktu fikum amroini atau syai'aini." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Wasana'u alaihi, sana pujian, wa hamidahu wa tasbihahu tajiduhu mamlu'an bidzalika, berisi pujian, sana, hamidah, tasbih. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam Al-Quran itu qayyimah semuanya. Undur ila ma fil Qur'ani min wasfin nabi. Perhatikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu telah diterangkan di sana dengan penjelasan yang qayyimah. Sementara kaum muslimin banyak mengenal sifat Nabi itu 4. Apa itu? Apa? Fatona, apa? Sidik, amanah, fatona, tabligh. Lainnya gimana? Nah, tapi kalau sudah mengerti as-sunnah, ngerti ayat-ayat dan sunnah yang menjelaskan tentang sifat Nabi, itu sudah cukup ya.
Sudah tidak perlu lainnya. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Aku sudah meridhoi yang dibawa oleh Nabi itu sebagai agamamu. Ya, Islam yang datang dari Nabi itu sudah cukup. Sehingga kata Imam Malik, barang siapa yang membikin-bikin ajaran baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, faqad khana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pengkhianat ar-risalah. Li'annallaha yaqul, karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata beliau, maka apa-apa yang bukan agama pada saat turunnya ayat ini bukan agama setelahnya. Jadi agama itu apa-apa yang telah difahami, diyakini, diamalkan sampai turunnya ayat itu. Dan itu ayat paling agung, ayat yang sangat agung, yang sampai Yahudi mengatakan kepada Umar Ibnul Khattab, ya, sungguhnya pada kalian ada ayat yang kalau turun pada kami, aku akan jadikan ayat itu, turunnya ayat itu sebagai hari raya. Dan dikatakan oleh Umar bahwa ayat itu turun pada hari Jumat. Wa wasafa ashabahu, Al-Quran juga menjelaskan tentang sifat sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar. Seperti dalam surat apa itu? At-Taubah ya, ayat 100. Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun. Ya. Orang as-sabiqun artinya apa? Orang dahulu, al-awwalun, orang-orang pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti keduanya, mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin diridhoi oleh Allah, mengharapkan ridho Allah, hendaknya meneladani muhajirin dan ansor, karena muhajirin dan ansor adalah pondasi dasar salaf. Kalau sekarang lagi tren istilah salaf, salaf itu pendahulu yang terbaik, pendahulu yang pondasinya adalah siapa? Para sahabat yang dipimpin oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah salaf. Dan diberi ya nisbat namanya, ya penyandaran menjadi salafi. Maka agamanya salaf, yaitu sahabat yang dipimpin oleh Rasul, itu agama yang maksum, bersih dari kesalahan dan penyimpangan. Adapun orangnya yang ngaku salafi saat ini ya manusia, bisa salah bisa benar, tapi thoriqohnya itu maksum, jalannya itu sudah benar, sudah lurus, tidak mengandung penyimpangan. Adapun kalau keluar dari salaf, keluar dari jalannya Rasul dan sahabat, itu disebut apa? Penyimpangan yang diancam oleh Allah, neraka. Rasul mengatakan sataftariku ummati ala thalathin wa sab'in. Umatku akan berpecah menjadi 73 firqatan, golongan. Fintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka.
Karena tidak mengikuti apa? Salaf. Tidak mau jadi salafi. Nah, gitu ya. Kalau ingin masuk jalannya, tidak ingin menyimpang jalannya, ya harus jadi salafi. Jadi salafi mengikuti Rasul dan sahabat. Nah, tidak menambah dan tidak mengurangi. Untur ila ma jaa bihi al-Qur'anu. Oh, ini belum selesai tadi. Wa wasafahum ashabahu al-muhajirin wal ansar. Wa wasafat tabi'ina lahum bi ihsan. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an itu sifat-sifat yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Dan itu Allah menjamin tetap akan ada yang namanya salafi, itu tetap ada sampai menjelang hari kiamat. Kelompok salafi itu tidak bisa dihapus karena Allah menjamin akan tetap ada. Bahkan akan solid, tidak akan bisa dikalahkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati. Tidak akan hilang satu kelompok di umatku ini dzahirina 'alal haq. Yang mereka itu apa? Jelas di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan kelompok ini siapapun yang memusuhinya. Solid. Walaupun kamu sendirian memegangi apa yang dipegangi oleh Rasulullah dan sahabatnya, tidak akan bisa terkalahkan. Dan itu namanya jamaah. Itu al-haq. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'atu, jamaah itu ma wafaqal haq. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran. Walau kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Wa antal jamaah, maka engkau itu adalah jamaah walaupun sendirian. Hina idzin, ketika itu. Nah, undur ila ma jaa bihi al-Qur'anu minal amri bis shalah. Perhatikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintah salat. Perintah terbesar yaitu salat. Nah, di dalam Al-Qur'an, maka isinya, kandungannya itu apa? Qayyimah. Ini sedang membahas tentang tafsir apa? Al-Qayyimah. Waz zakati, demikian juga zakat. Wasyam wal hajj wa ghairu dzalika minal ahlakil fadilati. Dan selain daripada itu berupa akhlak-akhlak yang fadilah. Akhlaknya yang datang dari Al-Quran itu namanya akhlak fadilah. Tajidu anna kullama jaa bihil Quran, kamu akan dapati semua yang datang dari Al-Quran fahuwa qayyimun, lurus binafsihi. Nah, wa kadzalika huwa muqimun li ghairihi, bahkan itu Al-Quran itu muqimun, isim fa'il dari koma ya, dari akoma, yang meluruskan yang lain. Fiha kutubun qayyimah, menjadi hakim terhadap yang lain dari selain Al-Quran. Al-Quran itu menjadi hakimnya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ayat berapa ini? Ayat 2. Kita lihat ayat 3 ya, nah, sampai ke ayat 3 dari surat Al-Bayyinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.